itu sebenarnya tidak masuk pilot project Indonesia. Nah, ternyata setelah diajukan, justru yang kami tidak pilot project ini dianggap kemudian lolos memenuhi syarat internasional itu. Pesaingnya siapa waktu itu? Untuk pesaing waktu lokal? Itu kalau lokalnya DKI Jakarta sama Aceh. Wow. Ya. Nah, sebenarnya bagi kami prinsip open ini adalah cara kami untuk kemudian bagaimana pemerintah itu dipercaya oleh rakyat. Karena apa? Persepsi publik terhadap pemerintah itu kan korup. Ya. Yang kedua, pemerintah itu dianggap tidak mampu, tidak cakap mengelola sumber dayanya untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Nah, karena itulah bagaimana cara kami memelihara kepercayaan, meningkatkan kepercayaan. Salah satunya adalah prinsip dengan cara keterbukaan. Yang kedua adalah bagaimana rakyat kemudian bisa mengecek dan terlibat dalam proses mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pelaporan. Itu masyarakat bisa ikut mengawasi. Keterbukaan sejauh apa sih pemerintah Bojonegoro ini terbuka dengan masyarakat? Jadi yang pertama adalah seluruh komplain kita buka, mulai cara yang paling tradisional, yaitu kalau Jumat itu jam 1 sampai jam 3, 2 radio on air, rakyat siapapun boleh datang di pendopo menyampaikan apa saja masalahnya. Tadi ada gambarnya itu di ruang publik ya, setiap Jumat kemudian nomor handphone saya ini di awal saya bagi semua rakyat tahu berapa nomor handphone Kang Yoto. Kemudian kita kolaborasi dengan radio-radio lokal, dengan media lokal. Nah, semua kita kolaborasikan. Nah, dengan kita kolaborasikan, maka rakyat bisa SMS, bisa komplain, bisa beraspirasi apapun. Nah, 3 tahun yang lalu, ketika saya terutama adalah melihat di Indonesia itu ada 3 aplikasi penting. Yang pertama adalah Open Data, yang kedua adalah aplikasi soal lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online, yang satu adalah manajemen review dari UKP 4 waktu itu. Kami kemudian mengadopsi penuh dan mengimplementasikannya di Bojonegoro. Itu dilakukan 3 tahun yang lalu? Itu sudah kira-kira 2 tahun ya, tahun 2014 lah ya. Pertama kali respon masyarakat kayak apa, Pak? Nah, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu tadinya awalnya adalah komplainnya itu marah bahasanya. Jadi marah. Jadi karena itulah kemudian pemerintah ini, aparatur saya pun cara meresponnya tadinya defensif, bertahan. Lalu kemudian kita berubah dari reaktif kemudian menjadi proaktif, dan dari debat kemudian menjadi dialogis. Nah, karena dialogis, maka kita kemudian bisa belajar apa masalahnya, bagaimana kemudian kekurangannya, sumber dayanya apa. Nah, disitulah kemudian kita bisa belajar. Kalau anggarannya sekian, bagaimana ya bisa hasilnya maksimal. Kalau kita ingin kemudian supaya tidak terulang-ulang masalah seperti ini, apa yang harus kami lakukan ke depan. Jadi ini yang membuat kemudian masyarakat itu meningkat kepercayaannya kepada pemerintah. Bahkan yang tadinya percaya kepada saya berubah sekarang menjadi kepada institusional. Nah, setiap Jumat pagi kami lakukan manajemen review. Misalnya, kami tahu kok semua pengaduan publik itu bagaimana merespon satker. Satker nanti kami cek. Mana yang 1 hari, mana yang 2 hari, mana yang terlambat. Lalu kemudian kami akhirnya belajar membuat manajemen inovasi berbasis layanan berbasis aspirasi publik. Dan bahkan kami kemudian membangun satu sistem perencanaan, kerangka acuan kerja perencanaan yang kolaboratif. Karena itulah yang tadi saya sebut, dari personal trust menjadi institutional trust, sekarang menjadi collaborative action, di mana kami berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita coba tampilkan dulu, ada beberapa telepon yang katanya bisa dihubungi langsung oleh masyarakat Bojonegoro ya. Mungkin Jakarta jangan telepon, kira nyambung. Ini halo Bupati, benar Pak ininya? Betul. Diverifikasi? Ini nomornya, nanti saya lihat di handphone saya, pasti nanti akan masuk. Begitu nanti saya akan dapat emailnya, notifikasinya. Jadi dengan notifikasi ini saya udah tahu nanti ada masalah apa di mana. Tapi biasanya orang masih ini nomor telepon halo Bupati, tapi orang masih telepon juga ke nomor pribadi saya, SMS. Nah, saya juga konekkan dengan grup WA, grup macam-macam. Ya, kalau ada masalah langsung kita tahu juga. Sehari bisa terima berapa ya? Awal-awal saya menjadi bupati kadang pernah puncaknya tuh 300. Dan bahasanya mohon maaf marah ya. Ada yang bilang Kang Yoto jancuk, itu juga ada kadang-kadang ya. Baik Pak. Jadi selain terbuka para masyarakat dia menampung aspirasi mereka, apakah juga masyarakat diajak untuk memberikan solusi juga buat permasalahan yang tengah dihadapi? Ya tentu, karena itu kemudian kita belajar. Mana komplain yang kemudian
perlu klarifikasi, mana komplain yang memang tidak bisa langsung diselesaikan, perlu diberikan penjelasan, tapi mana komplain yang betul-betul pengaduan yang memang perlu tidak lanjut sampai pada penghukuman, dihukum, ya, karena ada penyimpangan. Tapi juga ada kemudian kita belajar bagaimana ya caranya supaya ini tidak terulang-ulang, maka kita masukkan dalam perencanaan pembangunan. Jadi seperti salah satu contoh yang sedang dilakukan oleh ibu-ibu ya, keluarga Bojonegoro sedang melaporkan aduan gitu ya, kepada pemerintah langsung. Awalnya ada kendala nggak sih Pak? Awalnya terus terang ya, kalau kita itu tadinya kita ini kan orangnya defensif semua ya, merasa diprotes, merasa diadui itu bertahan. Tapi kemudian kita bilang kepada para birokrat, kita ini kan pelayan publik, kehormatan kita itu kalau dapat masalah, kalau kita melayani publik, ayo loh kita sama-sama belajar, sama-sama ini. Yang mohon maaf, itu saya masih ingat ceritanya kepala dinas saya 8 tahun yang lalu, ketika saya buka dialog publik pertama ada SMS, itu protes, Pak kami ini kan direndahkan derajat kami di depan rakyat, kami dihina-hina oleh rakyat. Saya bilang, enggak, tidak usah merasa terhina. Kehormatannya pelayan itu kalau ada komplain. Lalu, bahkan mohon maaf waktu itu, ada yang sampai pergi ke dukun, supaya jangan sampai ada keluhan ke dia. Saya bilang, nggak perlu pergi ke dukun. Yang diperlukan adalah, bagaimana kita bekerja secara terbuka, bekerja melayani rakyat, supaya rakyat percaya. Karena kalau rakyat percaya, keterbatasan kita itu kemudian dimaafkan oleh rakyat. Tapi kalau rakyat nggak percaya, waduh kita udah berjalan bekerja mati-matian pun masih nggak dipercaya oleh rakyat. Apa perubahan yang Kang Yoto lihat setelah manajemen seperti ini diterapkan di Bojonegoro? Yang paling saya rasakan adalah kemampuan rakyat saya menyelesaikan masalahnya meningkat. Begitu juga birokrasi tempat saya bekerja sekarang ini itu meningkat kapasitas dan kemampuannya. Saya terus terang waktu itu terobsesi. Kalau sampai saya berakhir menjabat dan kemudian kapasitas rakyat saya, kapasitas birokrasi saya, kemampuannya tidak meningkat di dalam menyelesaikan masalah dan belajar menyelesaikan masalah, saya merasa gagal menjadi bupati. Saya merasa berhasil kalau saya bisa mengangkat kemampuan rakyat dan kemudian kemampuan birokrasi dan stakeholder kami, termasuk juga NGO, termasuk kawan-kawan politik saya, kalau melakukan transformasi bersama-sama, membuat kebijakan publik, bagaimana kemudian birokrasi melaksanakan dan mengamankan kebijakan publik itu menjadi program-program yang output dan outcome-nya jelas, kami baru merasa berhasil. Kang Yoto lihat sebenarnya daerah-daerah lain di Indonesia ini juga mampu menerapkan manajemen seperti ini. Saya sangat yakin, disinilah saya percaya Mbak Sumi, bahwa the world is flat, bahkan Indonesia ini flat. Akhirnya kami berpikir sejak pertama bahwa bukan soal vertikal, bahwa kami tidak berpikir lagi ada pusat, ada daerah. Inilah mungkin berkah daripada otonomi. Karena itu kemudian kami berusaha memahami isu global dunia, isu global Indonesia, dan kami harus memberikan jawaban yang bersifat lokal. Dan itulah yang kami lakukan. Maka ketika kami kemudian mendapatkan apresiasi internasional waktu itu di APEC, Sustainable Development Solution Network, kami mulai percaya diri bahwa dari Bojonegoro yang pinggir pun bisa berkontribusi buat dunia. Ketika kami misalnya saya diundang bicara di Brasilia, Brazil, untuk berbagi pengalaman bagaimana ekstraktif industri for sustainable development, saya diundang di Vatikan kemarin, berbagi pengalaman bagaimana mengelola ekonomi eksklusif ke inklusif, lalu itu dianggap sebagai satu model jawaban terhadap masalah kesenjangan dunia. Terus terang kami kemudian menjadi percaya diri, oh ternyata dari Bojonegoro pun kita bisa melakukan sesuatu ya buat dunia. Karena itulah ketika kami kemudian kemarin terpilih menjadi pilot project subnational level untuk open government, kami menjadi sangat yakin bahwa sesungguhnya bukan soal di mana Anda berada, Anda bisa berkontribusi untuk Indonesia, Anda bisa berkontribusi untuk dunia. Baik, Kang Yoto, kita coba lihat sekali lagi bagaimana masyarakat Bojonegoro bisa mengadu langsung kepada pemerintah melalui beberapa jalur. Ada juga website yang dibuat ya, lapor.go.id seperti ini. Betul. Kang Yoto, apa sih isinya, Kak? Oh, macam-macam ini. Semua isinya ada, dan saya setiap hari dapat notifikasinya. Begitu ada pengaduan yang masuk, saya langsung dapat notifikasinya ada pengaduan apa. Kemudian kalau 1-2 hari dinas saya merespon, responnya kayak apa, saya udah tahu. Dalam waktu 1-2 hari orang yang mengadu akan mendapatkan feedback, apakah dia sudah merasa puas atau belum, saya juga tahu. Jadi ada punishment reward juga buat aparat. Ini termasuk KPI mereka kan. Jadi nanti ini kemudian dapat KPI-nya.
Jadi para kepala dinas itu akan ada KPI dan langsung kami bikin kemudian tabelnya, mana dinas yang merah, mana dinas yang kuning, yang hijau, langsung kita bisa tahu setiap Jumat. Oke, baik. Ya. Kang Yoto, ini ada kekhawatiran nggak? Misalnya suatu pada waktunya nanti Kang Yoto sudah tidak menjabat lagi, bahwa manajemen ini masih mungkin nggak diteruskan? Tentu saya khawatir, ya saya khawatir. Namun saya menjadi optimis karena publik kemudian merasa perlu ini. Publik, kalau kemarin saya tanya misalnya dialog publik Bojonegoro khawatir kehilangan dialog publik, khawatir kehilangan seperti ini. Itu bagus menurut saya. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka ya. Karena ini menjadi kebutuhannya adalah semua pihak, bukan hanya keinginan Kang Yoto. Waduh, terus terang kalau semakin banyak yang khawatir, saya semakin senang. Oke. Apalagi juga ada lembaga-lembaga nasional, lembaga-lembaga internasional yang khawatir ini tidak berlangsung, maka ikut kemudian memberikan perhatian kepada Bojonegoro. Oke, baik. Kang Yoto, terakhir apa target yang ingin dicapai setelah terpilih menjadi pilot project dari Open Government Partnership ini? Ya, tentu kami ingin lebih jauh bahwa rakyat Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu para pemimpin lokal memiliki kemampuan yang meningkat di dalam menyelesaikan masalah lokal dan kemudian bisa berkontribusi secara nasional, berkontribusi kepada dunia. Kami ingin sekali lagi mengatakan pada diri kami bahwa bukan soal di mana Anda berada. Dari Bojonegoro pun Anda bisa berkontribusi untuk Indonesia. Soal kedaulatan pangan, kedaulatan energi, model pemerintahan. Jangan lupa, Bojonegoro ini juga masuk dalam buku di MIT, Leading from Emerging Future, yang disebut-sebut oleh Profesor Otto dari MIT sebagai model dari pemerintahan 4.0 demokrasinya. Baik, mudah-mudahan semangat ini ditularkan ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Terima kasih Kang Yoto sudah hadir di Good News Today sore ini. Selamat sekali lagi buat Bojonegoro. Jeda sesaat, usai jeda kami akan mengajak Anda ke Jepang, melihat sebuah hotel yang menggabungkan kenyamanan menginap dengan cara membaca buku. Seperti apa? Kita saksikan sesaat.